adik-adik dalam keadaan sehat. Sehat semua? Sehat. Nah, pada hari ini kakak datang ke sini untuk melakukan sebuah pembelajaran sama adik-adik ataupun pemberian informasi mengenai materi yang nanti bakalan kakak sampaikan ketika kegiatan berlangsung. Nah, jadi tujuan pada kegiatan ini adalah bagaimana adik-adik bisa memperoleh pemahaman ataupun informasi yang dapat membantu adik-adik nanti melewati kehidupan efektif yang terganggunya. Misalnya ada sesuatu hal yang mengarah ke situ. Jadi karena sudah adanya pemahaman saat ini yang kakak berikan ataupun dari kita nanti, itu bisa menjadi pemecahan masalah untuk kalian sendiri, begitu ya. Nah, kemudian ketika kita melaksanakan layanan ini, ya pembelajaran ini, ada beberapa hal yang memang harus adik-adik ketahui atau ketentuan yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama itu adalah azas keterbukaan. Azas keterbukaan ini bagaimana kalian bisa terbuka dengan forum kita ini ataupun dengan pembelajaran kita ini. Jangan takut-takut. Belum kita masuk ke dalam materi, ya. Kira-kira ada nggak yang orang adik-adik bingungkan terkait dengan pembelajaran yang akan mau kita sampaikan ini? Misalkan untuk pelaksanaan kegiatannya, paham? Pak, kalau nggak paham sama yang kakak bilang, bilang aja kak, saya nggak paham yang kakak bilang. Nobi paham? Nobi ini siapa yang namanya? Ya, ini kan? Paham? Yang kakak sampaikan. Maksudnya gini, kalau adik-adik itu nggak paham, berarti kita belum siap untuk melaksanakan kegiatan ini. Kira-kira terkait azas, terus pelaksanaannya. Oke, nggak jelaskan lagi nanti. Pertama ini sebagai tahap awal lah, gitu ya. Kemudian nanti tahap kedua ini, kakak harus mengetahui dulu nih adik-adik udah siap atau belum. Ini udah siap belum? Siap. Satu, dua. Siap? Siap. Paham? Paham. Nah, kalau begitu. Nah, oke. Ada yang tahu Ya, kakak paling nggak bisa nulis sebenarnya ini. Cuman kebacanya itu Baca. kerja otak manusia. Nah, ada yang udah pernah dengar ini? Belum? Pernah? Dari kakak? Udah, mantap. Ya, kerja otak manusia atau gaya belajar. Ada yang tahu gaya belajar dirinya sendiri bagaimana? Nah, silakan. Siapa itu? Nah, sekarang ini mana ini? Kalau awak gaya belajar aku, kalau misal kalau menulis, ini bisa. Oke. Sampai ada siapa itu? Nah. Kalau nulis itu nggak bisa, bukunya harus lurus, harus mereng. Belajar. Itu sih ini bilang kak, saya harus lurus bukunya mereng. Iya. Ini visual kinesthetik. Kira-kira kalian itu berada yang mana ya? Yang mana ya? Orang sekolah jadi. Kira-kira kalian berada yang mana ya? Audio. Yang belajarmu apa? Bisa kita jawab? Bisa. Coba kakak tanya. Ini siapa namanya? Salwa. Gaya belajarmu apa Salwa? Mendengar. Siapa tadi? Dimas gaya belajar apa Dimas? Visual. Oke. Kita masuk ke dalam materinya. Ini udah bisa kakak hapus? Bisa. Oke. Apa tuh? Etika berpakaian siswa. Etika berpakaian siswa. Nah, kira-kira apa yang adik-adik ketahui tentang etika berpakaian siswa?
masuk ke dalam etika berpakaian? Harus? Tidak harus? Berarti kalau misalkan dia pun tidak wangi, kalau dia tidak wangi berarti dia sudah bisa dikatakan beretika berpakaian? Bisa katanya itu ya. Nah oke, kakak mau tanya dulu. Kalimat etika ini apa? Sifat. Sifat. Kata si Rangga sifat. Sikap. Beda. Kalau sikap bisa dirubah. Kalau sifat tidak bisa dirubah. Kalau sikap itu perlakuan. Misalkan ada nenek-nenek di depan kita, masih ada nenek budaya kayak gitu. Kakak pikir zaman kakak dulu aja yang ada. Nenek-nenek tua, nenek yang gini gitu. Kita ini kan. Kalau nenek ini hati-hati. Kalau kita berdiri, mungkin dia kayak gini mau nepuk kita tuh. Saya nepuk katanya. Ya. Etika apa lagi? Kakak kasih huruf depannya. Oke. Inilah yang membedakan kita dengan binatang. Ya, itulah yang membedakan kita dengan binatang. Penelitian yang menyatakan begitu. Kalau misalkan hewan itu memiliki akhlak, mungkin saja dia lebih baik dari kita, dari manusia. Betul? Betul. Entah. Kita pelajari sama-sama ya. Perbedaan manusia dengan binatang. Kalau binatang dia hanya menggunakan instingnya saja. Dia berpikir. Dia tidak berpikir tapi menggunakan insting. Kalau manusia dia berpikir dengan menggunakan akhlak yang terkait dengan norma-normanya. Contoh kakak kasih tahu. Misalkan, maaf nih ya, kalau kalian pernah lihat ayam atau kucing lagi kawin, pernah nggak dia berpikiran di depannya itu ramai orang? Enggak kan? Oke. Kalau kucing misalkan terus-terusan dilatih kasih makan, misalkan kita di depan lonceng, teng, kita bawakan makanan, dia datang, besok gitu lagi, teng, bawakan makanan. Lama-lama dia dia berpikir nggak tuh? Kalau bunyi lonceng berarti makanan itu datang katanya. Ya kan, makanan datang. Gitu. Kemudian kalau manusia, kira-kira ada nggak manusia yang mau kawin di luar ini? Ada nggak? Pasti dia memikirkan kan, rame nih orang, nggak mungkin nih, ya kan? Nah, kemudian dikaitkan dengan norma agama harus menikah. Misalnya ya, kakak mencontohkan yang lebih spesifiknya aja gitu ya. Paham di sini? Paham. Oke, nah itulah yang terkait dengan etika, akhlak, sikap, perbuatan. Nah, itu etika. Ya. Tingkah laku itu adalah etika. Jadi ketika etikanya rusak, maka berpakaiannya juga akan rusak. Terkait dengan akhlak. Maaf nih ya, ada orang yang tidak berakhlak itu pakaiannya bagaimana? Hah? You can see, gitu. You can see. Gimana? Mengumbar auratnya. Tadi dah ada tuh menutupi aurat terkait dengan itu. Ya, betul sekali ya. Siapa tuh? Ji. Nah, oke, sekarang kakak mau mengkelompokkan nih. Kita hapus ya. Dalam buku yang kakak baca tuh, ya, ada namanya buku Fikih Wanita. Itu karangan apa namanya? Haji Abi kalau nggak salah kakak. Ya. Nah, di situ di dalam bukunya warna merah tuh. Nanti kalau adik-adik mau bingung baca, silakan baca. Banyak bukunya. Dia menyatakan bahwasanya untuk yang perempuan kerudung tahu harus
sekarang kita lihat. Banyak nggak orang yang di luar sana pakai tudung tuh ada yang ikat-ikat langsung ini gitu, kayak gini. Ada kan? Nah, itu bisa dikatakan dia beretika nggak? Bisa? Enggak. Itu dikatakan tidak berpakaian. Terus kalau yang menutupi dadanya yang bagaimana? Mana? Tahu sih dia. Gimana Ji? Jangan takut. Ayo sampaikan. Gimana kira-kira? Atau mau dicontohkan Kak? Yang ini loh. Ada sih cuma dengan ini loh Kak. Ya nggak apa-apa. Ayo gimana? Ada yang mau contohkan? Silakan angkat tangan. Tunjukkan. Kawan-kawan. Kalian kalau pakai jilbab tuh kayak gini. Nah, tadi kayak gini pakai jilbab. Oke. Ya, sampai sini udah paham kalau nutup dada gimana? Oke, kita lanjut ya. Kakak tuh sebenarnya payah kalau nulis di papan tulis. Karena sudah sering kali berbicara. Karena yang belajar kakak itu audio. Ya, jadi kakak cuma bisa kayak mendengar aja. Kalau orang nulis itu kakak nggak ngerti. Ya, nah tidak menggunakan tidak menggunakan pakaian. Ada nggak kira-kira permasalahan yang adik-adik lihat di luar gitu? Misalkan dia pakai jilbab, tertutup dia dadanya, maaf nih ya, tertutup dadanya kalau untuk yang perempuan. Tapi baju celananya itu ketat. Nah itu gimana? Apakah dia bisa dikatakan berpakaian apa? Etika berpakaian? Atau ada maaf nih ya, tadi sekolah ini teman-teman adik-adik lihat dia udah tutupi, tapi rohnya gantung. Bisa nih ya, itu gimana? Kira-kira ada pendapat? Apa-apa, kalau ada yang rohnya gantung itu tidak. Ya, gimana? Ini kita pembelajaran ya, supaya nanti bisa membenahi diri. Ya, gimana? Laki-laki juga boleh berpendapat. Ayo, gimana kira-kira? Gimana? Karena kira-kira kalau misalkan dia tuh jilbabnya menutupi dada, tapi pakaian celananya itu ketat gitu, sehingga membentuk gitu. Gimana? Tidak? Termasuk dari etika. Nah, sekarang kakak kasih sebuah permasalahan. Ya, kakak kasih permasalahan ini, silahkan kalian boleh ngobrol sama kawannya terkait dengan masalah yang kakak berikan. Maksudnya kakak tulisnya kakak ngomongkan aja. Nah, masalahnya gini. Dia tudungnya menutupi, ya, celananya tidak ketat, gembor, tapi cara berjalannya, paham maksudnya kak? Paham. Gak harus panjang lebar yang kakak jelaskan. Nah itu bagaimana? Silahkan ngobrol sama kawan-kawan. Nah, gimana? Bisa tidak dia dibilang etika berpakaian tuh? Bisa. Nah, kakak kasih waktu dulu, ngobrol dulu, jangan mulai nanti kita bicara aja. Ayo, kemana kira-kira? Oke, nah, gimana? Ayo, ada yang sudah mendapatkan kesimpulannya? Silakan angkat tangan. Ayo.
support. Tapi kalau jalan tuh gini. Lututnya lepas ya. Ah, kemana lah itu? Kira-kira. Oke, ngobrol dulu sama kawannya nggak apa-apa. Ah, gimana itu? Ayo, dah, oke, stop. Nah, gimana? 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 Tanya dulu kak, tadi jalannya itu sengaja atau gimana? Ah, itu dia lah tanya. Apa yang mencuri? Enggak, kan tadi si Iya, Mas. siapa yang tadi kasih tahu? Kak, kalau gini gimana? Kakak kan cuma kasih tahu tadi apa? Permasalahannya terkait dengan Dari jawaban dia ini bawaan. Kalau memang dia kayak gitu, dia itu maklumi aja karena itu ciptaan Allah, dia harus kayak gitu. Berarti kan kuncinya kan dua, pernah ditepuk, dimaklumi kan? ya, gimana? Ayo, tadi kalau cerita kakak tadi ada yang bisa nyampaikan dulu. Mana jalan cerita yang kakak bilang tadi? Oh jadi, Yang kakak kasih tahu tadi permasalahan tadi. Siapa yang bisa jelaskan? Nanti.